akhirnya sebel sama orang, kesel sama dia, tapi at the end kamu tidak melampiaskan perasaan sebelmu itu. Nah, itu juga part dari regulasi diri. Oh, oke. Jadi komponen dari regulasi diri ini termanifestasi di beberapa hal kehidupan secara real gitu ya Mbak. Salah satunya kayak contoh tadi gitu ya Mbak. Nah, jadi sebenarnya regulasi diri ini adalah sebuah kemampuan kita untuk mengelola pikiran, emosi, dan juga nanti pada akhirnya adalah tindakan supaya tetap selaras dengan nilai dan tujuan atau goals yang udah kita tetapkan. Tuh. Oke. Jadi secara singkat regulasi diri itu adalah gimana kita mengelola supaya kita tetap di track yang seharusnya. Oh, oke. Kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan tetap stay fokus in line gitu ya Mbak. Oke. Oke. Mungkin berikutnya Mbak, apa saja sih komponen utama yang perlu kita punya untuk dapat mencapai atau dapat mengaplikasikan regulasi diri ini gitu? Oke. Jadi sebenarnya regulasi diri itu kayak tadi kan contohnya. Nah, tapi itu sebenarnya bukan cuman bagaimana kita bisa menahan emosi ataupun kita tetap stay produktif ya. Tapi lebih dari itu, regulasi diri itu merupakan sebuah proses untuk kita mengenal, terus kita memahami dan juga mengelola diri kita secara sadar agar kita itu bisa tetap berjalan dengan nilai dan tujuan hidup kita. Dan di sana tuh ada beberapa komponen yang mungkin bisa kita breakdown setelah ini. Nah, yang pertama itu adalah self awareness atau kesadaran diri. Oh iya. Nah, jadi kesadaran diri ini adalah bagaimana kita bisa menyadari apa yang sedang kita rasakan dan pikirkan. Nah, kayak tadi misalnya yang Cis coba lakukan untuk selama 1 menit kita berusaha menyadari apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu, emosi apa yang sedang kita rasakan gitu. Nah, kita bisa mengenali kapan kita stres, kapan kita cemas, kapan kita sedih, dan ketika kita bisa mengenali tersebut, kita jadi bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk menangani perasaan tersebut. Oh, oke. Jadi komponen yang pertama itu kesadaran diri, termasuk kita harus mengenali emosi yang sedang kita rasakan saat itu ya Mbak? Betul sekali. Oh, oke. Apakah aku tuh kesel sama orang ini? Apakah sekarang ini aku lagi merasa kecewa? Atau aku lagi ngerasa sedih gara-gara ditinggal temen pergi gitu ya? Betul. Oke, mungkin selain itu ada komponen apa lagi Mbak? Nah, setelah kita menyadari apa yang kita rasakan, kita akan berusaha untuk mengendalikan. Jadi komponen kedua ini adalah pengendalian diri yang membantu kita untuk menahan dorongan supaya kita itu bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap penting untuk kita gitu. Ini misalnya kita menahan diri untuk tidak menunda pekerjaan atau menahan diri untuk nggak marah sama orang lain. Karena misalnya kayak kita sadar kita sebel nih sama orang, kita sadar, habis itu kita tahan diri. Oh, berarti kita tidak sebaiknya mengekspresikan kesebelan itu ke orang lain. Oh, oke. Dapat dipahami setelah kita tahu atau setelah kita mengetahui terkait emosi yang kita sedang rasakan, kita dapat melakukan kontrol terhadap emosi gitu. Kita harus bisa untuk mengontrol emosi dulu. Misal sebenarnya mungkin nggak dipendam, tapi mungkin kita bisa mengkomunikasikan dengan asertif gitu ya Mbak. Kayak misalnya aku lagi marah sama kamu, mungkin dengan nada yang nada yang tinggi, nggak nada yang ngebentak gitu ya Mbak. Itu bisa dialihkan ke hal yang lebih positif. Iya, betul. Oh iya, oke. Itu dari bentuk kontrol diri gitu ya Mbak, atau pengendalian diri gitu ya Mbak. Oke, mungkin ada komponen lain lagi Mbak terkait regulasi diri. Yang selanjutnya adalah motivasi diri. Oh iya, oke. Motivasi diri. Apa tuh Mbak motivasi diri? Kalau motivasi diri ini itu adalah hal yang membuat kita terus berusaha mencapai tujuan yang kita ingin capai itu. Jadi kan kita sebenarnya udah punya tujuan kan. Apa sih kemudian yang membuat kita tetap termotivasi melakukan itu gitu? Kayak misalnya tugas tadi, apa yang memotivasi kamu buat harus tetap fokus supaya tugas kamu itu selesai dan tidak menunda atau prokrastinasi. Oh, oke. Dapat dipahami Mbak, dapat dipahami. Jadi ketika misal dalam satu timeline cerita gitu ya Mbak, aku punya tugas untuk submit esai untuk pengajuan beasiswa gitu, kayak tinggal submit esai terus aku terima gitu. Tapi karena esai materinya itu cukup panjang atau materinya cukup banyak, aku ngerasa demot karena
aduh materinya banyak banget nih gitu. Terus aku ngerasa demo, tapi aku terrecall lagi nih kayak aku udah sampai tahap ini loh, masa sih aku demot? Aku tinggal one step closer lagi nih buat dapet sebuah beasiswa yang aku pengenin gitu. Jadi aku keep it up. Itu berarti salah satu bentuk kesadaran terkait rasa malas aku, tapi aku masih keep it up. Aku bisa mengontrol diri aku, dan motivasi dirinya adalah motivasi mungkin yang secara real gitu ya Mbak. Secara real kayak aku pengen dapet nih beasiswa itu, mungkin itu ya Mbak, secara sederhana kali ya Mbak. Iya. Itu jadi timelinenya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita sadar, kita berusaha mengendalikan itu, dan kemudian tetap stay motivated untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai itu tadi. Oke, waduh, ternyata dari dua frasa gitu, sebuah frasa kata regulasi diri ini ternyata komponennya tuh walaupun sederhana tapi tidak bisa dibilang sederhana. Kita nggak bisa simplifying itu ya Mbak. Kayak ternyata itu ada suatu rangkaian yang dimana itu sering terjadi di hidup kita gitu ya Mbak. Sering kita temui di kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak. Tapi itu nggak berhenti sampai di motivasi aja sih sebenarnya. Oke. Karena at the end of the day kita juga harus merefleksikan diri. Oh. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau enggak, dan apa yang masih bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan lagi untuk kedepannya gimana gitu sih. Oke, tapi mungkin untuk teman-teman yang masih belajar regulasi diri, menapaki salah satu komponen itu udah cukup. Ya udah keren Udah banget cukup, gitu kan. apalagi teman-teman yang bisa mau improve gitu ya, mau kayak refleksi diri kayak oh aku perlu meningkatkan bagian ini gitu ya Mbak. Oke, tapi kita sangat mengapresiasi teman-teman yang sedang belajar untuk meregulasi diri, untuk mungkin yang sedang mengenali emosinya, untuk belajar terkait kontrol diri dan untuk memotivasi diri gitu ya. Oke. Mbak Camelia, Hari Kesehatan Mental Dunia kali ini atau tahun ini itu mengangkat tema yang sangat mendesak nih Mbak, yaitu access to service mental health in catastrophes and emergency, atau artinya adalah akses terhadap layanan kesehatan mental dalam bencana dan situasi darurat Mbak. Nah, melihat kondisi belakangan ini yang penuh dengan ketidakpastian, baik itu dari situasi ekonomi, politik, ataupun bencana yang sedang terjadi, kenapa ya tema regulasi diri ini tuh relevan untuk kita pelajari atau untuk kita tauti? Kenapa Mbak? Oke, jadi ini lebih ke urgensi kita untuk dapat meregulasi diri ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini kan cukup banyak sekali ya hal yang terjadi di Indonesia ya. Betul, banyak banget Mbak. Dalam satu bulan ini sangat tidak terhitung Mbak, banyaknya Mbak. Dan itu tuh kadang dapat berpengaruh juga tuh ke kesehatan mental kita. Karena kan itu tadi misalnya ketidakpastian, terus juga misalnya ekonomi, bahkan hal-hal seperti belum mendapatkan pekerjaan itu juga berdampak gitu kan pada kesehatan mental kita gitu. Nah, bener banget. Kenapa sih regulasi diri ini penting? Karena regulasi diri itu membantu kita untuk tetap tenang ketika kita stres. Terus habis itu tetap fokus, kita tetap stay fokus ketika kita ingin menyerah, dan juga membuat kita menjadi lebih bijak untuk ketika kita ingin merespons suatu situasi gitu. Nah, dengan kemampuan ini kita itu tidak hanya bersikap secara impulsif, tetapi kita itu bisa memilah tindakan yang lebih sadar sehingga selaras dengan nilai dan tujuan yang ingin kita capai. Nah, ketika kita mampu mengenali dan juga mengontrol perasaan dan juga emosi kita itu akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Terus habis itu kita juga akan lebih sabar dalam setiap prosesnya, dan juga lebih mampu untuk dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ternyata urgensi atau relevansinya itu benar-benar bersinggungan dengan kehidupan kita saat ini ya Mbak, dengan kondisi yang super overwhelm ini gitu ya Mbak. Betul sekali, apalagi sekarang itu di tengah kehidupan yang serba cepat ya, teknologi, segala sesuatu informasi cepat banget berganti. Nah, di sini kemampuan regulasi diri ini sangat penting supaya kita tetap fokus dengan tujuan kita itu gitu, dan tidak mudah terpengaruh oleh arus. Mungkin juga sedikit catatan,
tidak mudah tertrigger dengan stresor gitu ya Mbak. Mungkin stresor akan selalu ada, cuma dengan adanya regulasi diri ini itu menurunkan potensi kita untuk menganggap perubahan eksternal atau hal yang terjadi secara eksternal itu stresor gitu ya Mbak. Benar banget. Ya stresor akan selalu ada, tapi bagaimana kemudian kita bisa membuat stresor itu tidak terlalu mempengaruhi hidupnya secara signifikan gitu. Oh, oke. Supaya life must go on gitu ya Mbak. Oke, berikutnya Mbak Camelia, dengan ketegangan sosial dan paparan informasi di media sosial itu kan informasi yang banyak, informasi yang menyangkut dengan kehidupan kita secara tidak langsung, itu kadang membuat kita tuh merasa burnout, kadang membuat kita tuh merasa depresi atau kadang tuh stres cuman karena melihat sebuah tagline berita atau sebuah gambar terkait isu yang sedang terjadi sekarang, itu tuh dapat men-trigger kita untuk merasa stres dan burnout gitu loh Mbak. Karena aku sering merasakan hal tersebut gitu, kayak aku walaupun hanya dengan sebuah tagline aja aku tuh jadi kayak ngerasa energiku yang seharusnya bisa aku salurkan untuk hal lain tuh keserap habis hanya dengan melihat suatu tagline berita, padahal itu belum aku baca sepenuhnya. Dan aku merasa kalau regulasi diriku tuh menurun gitu Mbak. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah terkena tekanan psikologis yang signifikan dari lingkungan Mbak? Oke, jadi benar banget kalau misalnya media sosial itu sangat berpengaruh ya pada hidup kita. Karena kan sekarang kayaknya segala sesuatu tuh ada gitu di media sosial kan. Betul banget Mbak. Terus habis itu juga itu adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Everyday we are using social media. Kita upload di sosial media, kita mendapatkan informasi dari sosial media, internet, atau bahkan TikTok, kita dapat informasi dari TikTok bahkan. Kayak gitu kan. Nah, dan kita, paparan media sosial itu bukan cuma berita aja yang dapat mempengaruhi, bahkan dari uploadan orang lain. Kayak misalnya nih, kita melihat pencapaian teman kita yang di-upload gitu ke story gitu kan. Bener banget Mbak, relate banget Mbak. Bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, karena misalnya dia mengupload pencapaiannya dan kemudian kita merasa kita anggap sebagai iri ya, kita bakal merasa rendah diri pada akhirnya, kayak kok dia bisa ya ngelakuin kok aku masih gini-gini aja. Nah padahal kan sebenarnya di sosial media itu yang mereka upload ya cuman sedikit dari pencapaiannya kan, kita nggak tahu apa yang ada di belakangnya, struggle apa yang udah dia lakuin kan. Nah hal itu tuh ketika kita akhirnya membandingkan diri dengan orang lain, itu yang kemudian memberikan kita sebuah perasaan cemas, merasa tidak berharga, atau bahkan sampai tertekan karena kita merasa gini-gini aja gitu. Iya betul Mbak. Nah informasi-informasi seperti yang Cis bilang tadi, berita-berita yang ada di sosial media itu juga tentunya dapat memicu stres emosional. Nah kita akan merasa lebih lelah karena tadi baca-baca berita yang negatif, kemudian akan lebih mudah marah dan sedih karena kita terlalu banyak mengonsumsi informasi, padahal kita nggak tahu tuh sebenarnya apa ya yang buat kita sedih dari informasi yang kita baca gitu. Iya sih Mbak. Nah, dan pada akhirnya secara sosial itu juga akan berpengaruh karena ketika kita terlalu banyak fokus kepada sosial media, terjadi disconnected dari kehidupan yang nyata gitu. Jadi kita lupa kalau misalnya kita juga punya kehidupan secara sosial loh, bukan cuma di media doang. Iya sih Mbak. Nah, dan dalam jangka panjang tentunya paparan informasi yang berlebihan dari sosial media ini dapat menyebabkan penurunan empati dan juga meningkatnya rasa kesepian serta berkurangnya kualitas komunikasi secara langsung. Tuh. Nah, ketika kita mengalami itu semua, kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah itu tadi, dari regulasi diri, menyadari dulu perasaan kita. Apakah saat kita membaca informasi tersebut dari sosial media, apakah kita sedih, apakah kita marah, senang, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kita berusaha untuk membatasi paparan dan juga buat jeda dari sosial media itu sendiri. Lanjut. Oke, kita berusaha untuk membuat jeda dari digital. Supaya apa? Supaya
ada waktu buat kita beristirahat dari menggunakan media sosial. Nah, misalnya kita tidak membuka media sosial sebelum kita tidur, atau misalnya kita istirahat dari layar, karena kan terlalu lama di depan layar juga melelahkan kan, tidak bagus juga untuk kesehatan mata dan juga otak gitu kan. Terus juga kita harus secara sadar memilah apa yang ingin kita konsumsi di media sosial. Kayak kita memilih akun atau konten yang bisa memotivasi kita gitu. Nah, terus yang tidak kalah penting adalah kita membangun koneksi yang nyata. Jadi bukan hanya dari sosial media, tapi juga stay connected dengan orang-orang di sekitar kita secara real gitu. Oke, thank you banget Mbak Camelia terkait informasi tentang regulasi diri ini. Ternyata dengan paparan informasi itu, dengan kita terbekali terkait komponen-komponen regulasi diri yang sudah dijelaskan Mbak Camelia tadi, kita dapat meminimalisir terkait dampak yang kita rasakan dari paparan too much information dari sosial media gitu ya Mbak, dan kita bisa menghindari dampak-dampak negatif yang lain yang sudah Mbak Camelia tadi sebutkan gitu ya Mbak. Oke, ternyata sangat ini ya Mbak, penting sekali untuk menerapkan, untuk belajar terkait regulasi diri ini ya Mbak. Atau mungkin ketika teman-teman sudah merasa sangat lelah banget, atau teman-teman merasa sudah tidak bisa mengkontrol diri teman-teman, itu teman-teman jangan sungkan atau jangan ragu untuk meminta profesional help gitu ya Mbak. Ya, seperti berkunjung ke mindset atau ke ulaksi gitu ya Mbak. Dengan pertolongan profesional mungkin teman-teman akan dibantu untuk belajar regulasi diri gitu ya Mbak. Oke, itu tadi terkait bagaimana kita tahu bahwa sudah terkena tekanan psikologi signifikan dari lingkungan gitu. Menarik sekali karena ketika kita sudah tahu masalahnya, kita jadi meminimalisir apa yang hal-hal negatif yang berpotensi terjadi kepada diri kita gitu ya Kak. Nah, oke, kita akan beranjak ke materi berikutnya terkait self love nih Mbak, karena self love dan self care ini kan part of regulasi diri gitu ya Mbak. Nah, boleh untuk dijelaskan kepada kita, kepada teman-teman semuanya yang ada di sini secara sederhana gitu ya Mbak, terkait definisi dari self love yang sehat secara psikologi ini seperti apa sih gitu Mbak? Oke, jadi benar banget kalau self love dan self care ini merupakan salah satu kesatuan dari regulasi diri. Nah, tapi apa sih sebenarnya self love itu? Nah, self love atau cinta diri ini itu merupakan sebuah sikap ketika kita menghargai, menerima dan merawat diri sendiri dengan penuh kesadaran dan juga kasih. Dimana mencintai diri ini kita berarti menyadari bahwa kita itu berharga, layak dihormati dan juga pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita itu manusia. Oke. Nah, tapi self love itu bukan berarti kita itu egois. Nah, self love ini lebih ke tentang bagaimana kita menjalin hubungan yang sehat dengan diri kita, sehingga kita itu mampu untuk membangun hubungan yang sehat juga dengan orang lain. Jadi ketika kita, maka nanti selanjutnya yang diharapkan adalah kita juga dapat menjalin hubungan yang baik juga kepada orang lain gitu. Nah, menerapkan self love ini itu berarti kita juga harus mempraktikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya dalam momen me time. Beberapa kali sering Mbak, kalau lagi aku merasa overwhelmed, itu pasti aku meluangkan waktu untuk me time Mbak. Ya, jadi emang bener banget ya. Jadi kayak orang-orang biasanya kan melakukan me time ketika lelah gitu kan, capek atau apa, melakukan me time. Me time itu merupakan salah satu bentuk dari self love. Nah, tapi self love ini bukan cuma terkait dengan me time, tapi ada banyak banget hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memulainya supaya self love-nya itu dapat kita lakukan secara utuh dan juga seimbang. Nah, yang pertama itu adalah balik lagi kita harus mengenali dan menerima diri kita apa adanya. Kita coba kenali kekuatan dan juga keterbatasan dari diri kita tanpa kita harus menghakimi diri kita sendiri. Jadi kayak kita tahu nih strength kita apa, weakness kita apa.
dan kita menerima kalau itu adalah bagian dari diri kita gitu. Nah, tetapi ketika kita menerima, ini bukan berarti kemudian kita harus berhenti untuk berkembang. Kayak ya udahlah diterima aja, ini aku kayak gini gitu. Enggak. Tapi kita juga harus tahu, ketika kita udah tahu kekuatan kita dan kekurangan kita, berarti itu titik awal untuk kita kemudian bertumbuh lagi menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oke. Nah, yang kedua adalah kita dapat merawat kebutuhan fisik dan juga emosional. Misalnya, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian seperti yang teman-teman lakukan di CFD ini, olahraga misalnya, itu juga merupakan bagian dari self-love. Berarti mereka mencintai diri mereka sadar kalau tubuh mereka juga harus dirawat. Tapi bukan cuma harus tubuh doang yang dirawat, tapi juga mental yang perlu dirawat juga gitu. Lalu kita juga harus menetapkan batas yang sehat atau boundaries. Nah, kita berusaha untuk belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menurut kita itu melelahkan atau tidak sesuai dengan nilai yang kita anut. Nah, kita berusaha menjaga batasan itu bukan berarti kita menolak orang lain, tapi kita berusaha untuk melindungi keseimbangan diri kita. Dan perlu diingat bahwa self love ini itu berbeda dengan narsis atau egois yang aku bilang tadi. Karena self love yang sehat itu kita berusaha untuk menghargai diri tanpa merendahkan orang lain. Sedangkan ketika dia itu berlebihan, maka diri ini itu menjadi pusat dari segalanya dan menutup ruang untuk kita berempati kepada orang lain. Jadi sangat berbeda antara self love dan juga narsis atau egois gitu. Oke, ternyata untuk menerapkan self love itu kita juga harus memperhatikan terkait komponen-komponen yang sudah Mbak Camelia tadi sebutkan ya, terkait kebutuhan diri kita, self acceptance, kita harus menerima diri dulu dan tidak stagnan di situ saja, kita bisa improve. Kemudian kita harus memperhatikan terkait kesehatan fisik dan kesehatan mental yang kita punya, dan tentunya dengan set boundaries gitu ya. Oke, luar biasa sekali ternyata konsep self love dan praktik dalam keseharian ini juga dapat kita ditemui walaupun dengan hal sederhana seperti me time gitu ya Mbak. Tentunya me time-nya dengan kebutuhan diri gitu ya Mbak. Gitu. Oke. Itu tadi terkait konsep dari self love dan praktiknya di kehidupan secara real atau secara nyata gitu ya Mbak. Nah, sementara kalau self care secara psikologi ini gimana nih Mbak? Konsep self care secara psikologi nih Mbak? Nah, kalau self love itu kan konsepnya, self care ini itu merupakan wujud konkretnya dari self love. Dimana itu berarti adalah tindakan yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga emosional. Jadi self love itu bentuk konsep, kemudian kita buat bentuk konkretnya dengan melakukan self care. Nah, jadi misalnya nih self love, perasaan dan yakin bahwa kita itu berharga. Kemudian self care-nya apa? Misalnya self care-nya berarti kita tidur yang cukup, habis itu makan makanan yang bergizi, berolahraga dan lain sebagainya. Jadi bentuk konkretnya secara tindakan itu adalah self care-nya gitu. Oke. Terus kemudian apa sih hubungan keduanya? Nah, itu tadi, tanpa self love, self care itu hanya akan menjadi sebuah rutinitas yang nggak ada maknanya. Jadi kayak cuman ya udah kamu liburan tapi habis itu nggak ada perasaan satisfied-nya, kosong aja. Sedangkan kalau misalnya tanpa self care, self love itu akan hanya menjadi konsep tanpa tindakan yang nyata gitu. Oke. Jadi self love itu adalah mengapanya, dan sedangkan self care adalah bagaimana cara kamu mencapai mengapanya itu. Oke. Jadi kayak konsepnya ini berkesinambungan gitu ya Mbak, kayak timbal balik gitu ya, kayak konsep dan bagaimana kita merealisasikannya terkait konsep self love dan kita realisasinya dengan self care gitu ya Mbak. Oke. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan nih terkait self love dan self care gitu ya Mbak dari Mbak Camelia. Nah, ini coba Mbak Camelia boleh berikan terkait contoh
kita atau contoh real melakukan self care yang paling mudah dilakukan, apalagi untuk warga Solo yang super duper sibuk dengan hiruk pikuk Solo yang sudah mulai rame, tapi bukan healing ke Bali atau healing ke tempat lain atau kabur aja dulu gitu ya Mbak, yang pokoknya hal kecil tapi sustainable atau dapat dilakukan sendiri, even itu di rumah gitu Mbak. Kira-kira apa sih Mbak? Ya mungkin hal yang paling sederhana itu kita dapat melatih pernafasan dengan teknik 478. Jadi ketika kita udah mulai merasa tekanan emosional, hal-hal emosi negatif muncul di dalam diri kita, bisa kita sedih, marah dan lain sebagainya, kita bisa beristirahat sejenak buat menarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan selama 7 detik, dan 8 detik untuk menghembuskan. Nah di situ kita akan merasakan relax, lebih tenang, sehingga nanti pikiran kita lebih jernih. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan dengan meluangkan waktu sekitar 5-10 menit ya, yaitu adalah dengan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. Oke. Aku coba contohin ya. Boleh Mbak. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Cis terkait dengan apa yang sudah Cis lakukan selama 1 minggu ini. Oke. Nah, menurut Cis, apa sih hal yang paling menantang bagi Cis dalam 1 minggu ini? Dalam 1 minggu ke belakang, aku merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan untuk membagi diri untuk istirahat. Itu cukup challenging banget karena aku kira seorang fresh graduate itu bakal fokus untuk apply kerja aja, ternyata di samping itu ada beberapa kewajiban atau tanggung jawab yang perlu kita tuntaskan, dan itu kayak cukup melelahkan. Jadi itu cukup challenging juga untuk memanajemen waktu, untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab dan untuk istirahat gitu. Oke, berarti kita sudah sadar bahwa hal yang paling menantang dari minggu ini adalah bagaimana kita bisa memanage waktu antara pekerjaan dan juga self care itu tadi kan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, emosi apa yang paling sering Cis rasakan dalam 1 minggu kebelakangan, dan kapan si Cis paling merasakan emosi tersebut? Mungkin emosi yang paling dominan itu tuh sebenarnya tuh capek, tapi kan capek itu kan bukan sebuah emosi, tapi kan itu kan respon fisik ya Mbak. Cuma aku ngerasa salah satu emosi yang paling menonjol dalam 1 minggu ini adalah justru ketika aku tuh bisa ketemu sama temen baik itu temen kuliah atau temen relasi yang lain, dan kita bisa ngobrol di luar dari konteks pekerjaan Mbak. Itu aku ngerasa kayak happy banget, aku bisa kayak relax sebentar Mbak. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kalau ketika ngobrol sama temen dan tidak membahas pekerjaan, itu aku ngerasa happy banget. Dan baru kemarin aku tuh keluar sama temenku, kita cuman membeli matcha dan cuman jalan-jalan di mall. Itu aku ngerasa seneng banget Mbak. Aku kayak ngerasa happy banget dari aktivitas sederhana yang kita lakukan. Even cuman beli minum sama jalan-jalan aja Mbak. Itu gimana tuh Mbak? Ya berarti kan kamu udah sadar kan ketika kamu bersama dengan teman-temanmu, bahkan untuk melakukan hal-hal sederhana kamu happy gitu kan untuk melakukan itu, meskipun kamu bilang sebelumnya kalau misalnya kamu capek, overwhelmed dengan pekerjaan-pekerjaanmu gitu. Nah, berarti kamu udah tahu kan bagaimana cara meng-cope emosi-emosi negatif dengan hal-hal yang positif. Oh iya. Nah, dan menurutmu berarti dengan melakukan pertemuan dengan teman-temanmu itu berarti bisa ngebantu kamu untuk menghadapi beratnya 1 minggu kebelakangan? Jujur iya Mbak, jadi setelah aku ketemu sama temen, bukannya aku ngerasa lebih capek, tapi aku justru ngerasa kayak lebih seneng. Hati aku atau my head is full gitu ya Mbak, kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya my head is full gitu, kayak aku ngerasa ada sesuatu yang mengisi aku untuk produktif lagi, untuk beraktivitas secara mindful di kehidupan, untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang lain gitu Mbak. Apakah itu termasuk dari konsep yang udah Mbak Camelia bilang tadi gitu Mbak?
Nah bener banget, jadi apa yang udah kamu ceritakan tadi barusan itu merupakan salah satu bentuk dari self care dan juga self love, dan bagaimana kamu bisa meregulasi diri kamu supaya tetap sehat secara mental. Nah kalau dari kamu sendiri kira-kira ada nggak hal yang ingin kamu lakuin di minggu depan supaya kebahagiaan kamu lebih daripada minggu ini? Mungkin karena sebenarnya aku merasa kalau badanku ini kurang ideal sedikit, jadi aku merasa aku harus menambah aktivitas fisik dengan jalan kaki mungkin minimal 30 menit sehari. Karena dengan jalan kaki itu walaupun kita lagi capek, aku merasa dengan jalan kaki itu tuh aku bisa merasa lebih rileks setelah jalan kaki nih Mbak. Aku merasa kalau dalam 1 minggu aku bisa jalan kaki itu aku merasa kayak happy banget bisa melakukan aktivitas fisik Mbak. Apakah itu termasuk cara untuk meningkatkan atau memaintain kebahagiaan aku Mbak? Bisa jadi. Karena kan kamu tadi bilang kalau ketika kamu berolahraga, bergerak, kamu bisa happy gitu kan. Berarti kamu minggu depan ada di sini lagi dong? Waduh, insya Allah ada Mbak. Tapi habis acara-acara selesai pasti ke CFD lagi karena CFD Solo ini kayak ngangenin gitu Mbak. Dan ramai banget ya. Iya. Mungkin minggu depan kamu bakal jadi orang yang ikut berjalan di antara masyarakat. Hari ini kamu duduk di sini, besok kamu jalan berolahraga gitu kan. Nah, tapi dari banyaknya kegiatan yang sudah kamu lakukan dan juga rencanakan, apakah kamu sudah memberikan ruang buat kamu kemudian beristirahat dan merelaksasikan diri? Waduh, itu tuh Mbak. Yang udah aku mention dari awal tuh justru ternyata aku sendiri belum bisa menerapkan mindful dengan baik ke diri aku sendiri selama 1 minggu ke belakang. Jadi aku kayak mikirnya tidur cukup atau habis selesai acara langsung tidur atau habis selesai kegiatan seharian langsung tidur, itu menurutku udah oke. Tapi kadang tuh aku merasa kayak kok kayak kegiatannya repeat terus ya, kayak tidur repeat kegiatan lagi, tidur repeat kegiatan lagi. Ternyata aku belum menerapkan kayak waktu untuk sendiri yang aku mindful secara sadar untuk merefleksikan apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku lewati itu Mbak. Kayak aku jadi ngerasa aduh ternyata aku belum menerapkan hal itu Mbak selama 1 minggu ke belakang Mbak. It's okay, at least sekarang pencapaian yang udah kamu lakukan adalah kamu sadar atas apa yang kurang dan bagaimana nanti ke depannya kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada minggu ini gitu. Karena kan poinnya itu kan, pertama dari regulasi diri, kamu sadar terlebih dahulu apa yang terjadi, kemudian habis itu nanti selanjutnya apa, nextnya apa, dan bagaimana kamu mencapainya itu kan sebenarnya poin dari kita menjadi orang yang memiliki self regulation yang baik. Nah sebenarnya gitu sih sebenarnya konsep sederhana dari regulasi diri. Kita sadar, kemudian kita berusaha untuk mengontrol dan stay motivated supaya tetap align sama tujuan kita. Sesederhana itu. Mungkin kalau bisa diomongin cuap-cuapnya sederhana ya, tapi kalau misalnya dipraktikkan akan ya cukup menantang gitu ya buat kita, dan juga maksudnya buat aku sendiri juga masih cukup menantang. Mbak Kamelia, sebenarnya aku ada pertanyaan nih Mbak. Aku tuh tadi kan udah Mbak Kamelia mention kalau kita aware terhadap kita belum meluangkan waktu sebentar untuk diri kita. Dengan kita aware itu adalah salah satu step yang bagus. Nah setelah Mbak Kamelia bilang kayak gitu, aku jadi kepikiran apa aku melakukan yoga secara mandiri aja ya, karena menurut di pandangan aku yoga itu kan sebuah aktivitas yang mindful. Selain dia bermanfaat untuk meningkatkan mindfulness, karena secara keseluruhan kita harus mindful dengan nafas dan gerakan kita. Aku juga bisa olahraga Mbak. Apakah satu aktivitas itu tuh bisa merangkap kedua tersebut, itu apakah termasuk bisa dikategorikan sebagai bentuk regulasi diri ya Mbak? Nah, jadi salah satu latihan regulasi diri yang pernapasan 48 itu juga sebenarnya dikembangkan dari pernapasan yoga. Jadi 4 tarik nafas, 7 nahan, 8 kemudian menghembuskan. Jadi itu merupakan salah satu gerakan yoga sebenarnya. Nah, jadi benar banget kalau misalnya yoga itu kita bisa dapat segalanya ya. Kita bisa
mindful, terus juga bagus juga kan buat sisi kita. Jadi sebenarnya bisa dilakukan dalam satu waktu. Jadi kalau mungkin minggu depan kamu mulai yoga, ajak-ajak aku ya mungkin ya. Kita yoga bareng lah habis ini. Biar kita habis itu bisa menerapkan regulasi diri bareng-bareng gitu. Oke. Aku kira kalau satu kegiatan dapat perangkap 2 tuh kayak itu termasuk overwhelm gitu Mbak. Tapi ternyata konsep pernafasan 478 ini dikembangkan dari teknik pernafasan yoga gitu ya Mbak. Oke Mbak, mungkin next time ya Mbak kita agendakan buat yoga bareng gitu ya Mbak. Oke, mungkin itu dari konsep terkait regulasi diri, self care sama self love yang sudah dijelaskan Mbak Camelia tadi itu. Semoga teman-teman di sini tuh dapat teredukasi, teman-teman offline atau teman-teman online gitu ya bisa teredukasi terkait apa itu regulasi diri dan kaitannya dengan self love serta self care gitu ya. Terkait komponen regulasi diri tadi juga sudah dijelaskan, kemudian konsep dari self love itu sudah dijelaskan dan realisasi nyata atau butuh bukti konkret atau wujud konkretnya adalah dengan self care gitu ya Mbak. Kemudian dapat juga melakukan self care itu dengan teknik pernapasan 478 yang merupakan pengembangan dari teknik pernafasan yoga. Kemudian kita juga dapat melakukan refleksi mingguan gitu, kayak kita menyediakan waktu sejenak untuk mindful, untuk menelusuri apa saja yang sudah kita lewati selama 1 minggu, emosi apa yang kita rasakan, challenge apa yang kita rasakan, serta challenge apa yang paling challenging gitu Mbak, serta apa improvisasi yang dapat kita lakukan terkait kegiatan yang sudah kita lakukan 1 minggu ke belakang gitu ya Mbak. Oke, luar biasa sekali ternyata konsep self love dan self care dan hubungannya terkait regulasi diri ini tuh cukup kompleks sebenarnya, tapi kalau teman-teman bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu adalah konsep yang sangat sederhana gitu ya. Sebenarnya kayak susah mudah, tapi ini perlu untuk diterapkan gitu ya Pak. Oke. Mungkin sebagai penutup sesi luar biasa ini Mbak Camelia ada mungkin semacam closing statement dan pesan-pesan untuk disampaikan kepada audiens CF Desa Metriadi dan untuk teman-teman online kita terkait mempraktikkan regulasi diri, self love dan self care dalam hidup mereka mulai hari ini Mbak. Boleh Mbak? Oke, jadi mungkin sedikit quotes ya. Boleh Mbak. Oke, jadi regulasi diri itu bukan tentang selalu tenang atau kita selalu kuat dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa mengenali diri kita, kemudian kita memilih respon yang paling selaras dengan nilai serta kebutuhan kita. Dan juga yang tadi aku bilang, kalau self care sama self love itu bukan berarti kita egois ataupun narsis, tapi itu adalah bentuk supaya kita bisa menjaga kesehatan kita agar tetap seimbang antara mental dan juga fisik. Itu kalau dari aku, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan, balance di antara keduanya supaya kita bisa sejahtera. Oke, terima kasih banyak Mbak Camelia sudah sharing-sharing session, udah memberikan insight baru terkait regulasi diri yang mencakup self care dan self love gitu ya Mbak. Kemudian kita juga reminder teman-teman kalau misalnya teman-teman ketika merasa bahwa tidak bisa melakukan regulasi diri atau sekedar tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal karena suatu stresor, jangan ragu untuk ke professional help ya. Teman-teman bisa ke Mindset Psychology and Counseling dan ke unit layanan psikologi UNS gitu ya untuk mendapatkan professional help terkait regulasi diri yang teman-teman alami, bagaimana teman-teman bisa improve, atau mungkin sekarang gitu ya teman-teman bisa melakukan screening dulu, kemudian konsultasi dengan psikolog-psikolog yang sudah kami sediakan kepada Bapak Ibu semuanya. Tuh. Nah, manfaatkan kesempatan kali ini untuk mengenali diri lebih lanjut, mengenali limit diri dan juga mengenali batasan diri terkait regulasi diri teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dengan screening dan konseling gratis yang sudah kita sediakan gitu ya. Oke, mungkin itu dulu sesi ngobrol-ngobrol kita pagi ini Mbak. Terima kasih sudah sharing banyak sekali informasi terkait regulasi diri. Semoga
teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari dan menangkap konsep dari regulasi diri itu sendiri gitu ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Kamila. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan gitu ya Mbak untuk ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Kamila. Oke, tadi teman-teman perbincangan kita terkait regulasi diri, talk show pertama kita terkait regulasi diri, self care dan self love gitu ya. Semoga teman-teman dapat mendapatkan makna terkait regulasi diri, self love dan self care gitu.